Oh siap. Skripnya pasti Oke. Guys, siap-siap semua dari mata penjuru barat, timur, utara, dan selatan. Kita akan sambut untuk pertama kalinya dan yang luar biasa dari ketiga narsum dan juga satu moderator yang akan kita undang. No baby. Oke, Kita harus undang moderatornya dulu dong. betul. Nah, undang dong moderatornya. Baik. Belum apa. Ini skrip tuh ada 600 halaman, nggak ada yang dibaca aja. Saya heran mau kemana arahnya, heran. Biarin ya dulu ya, diemin aja dulu. Kepleset sendiri kan dia. Baik, kita undang malam hari ini ada satu moderator kita, Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya saya ditunjuk langsung oleh ketua pelaksana kegiatan ini. Nggak tahu itu ketua pelaksananya siapa, antara Guntur atau Yayan. Tapi yang pasti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yayan dan Rian, bahwa tujuan kita untuk menyatukan state management yang ada di Bali itu adalah bukan sebagai organisasi formal yang kaku, tapi sebagai rumah bersama bagi para pelaku state management di Bali. Visinya sederhana: menjadi komunitas profesional menyatukan para pelaku state management di Bali agar bisa membangun ekosistem kerja yang kolaboratif, profesional, dan saling mendukung di industri event. Dan tentu saja untuk membangun sesuatu yang baik, kita perlu belajar dari mereka yang sudah lebih dulu menjalani perjalanan panjang di industri event ini. Karena itu, malam ini kita sangat beruntung bisa dan akan mendengarkan perspektif dari para senior yang sudah sangat berpengalaman di dunia event. Yang pertama, saya akan mengundang dua senior dari yang sudah kita kenal dari stage management dan sudah lama juga berkecimpung di industri event. Yang pertama, saya mau mengundang seorang dokter bedah, Randang, dan juga ada seorang founder yang memiliki stage management dan selalu standby. Please welcome Dr. Gigi dan Bang Jepi. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kemudian berikutnya, beliau adalah founder dan penggerak di balik beberapa lini usaha produksi event. Salah satunya mungkin Bengkel Production, kepanjangan dari Bendungan Keluarga yang awalnya di Bendungan Hilir. Namun di balik semua pencapaian tersebut, yang paling menarik adalah bagaimana beliau melihat dunia event bukan hanya sebagai sebuah acara, tetapi sebagai sebuah sistem yang harus dirancang, dijalankan, dan disempurnakan dengan presisi. Please welcome Pak Ngurah Dwi Putra. Musik besar banget ya. Kita lebaran udah langsung. Baik, mohon izin Mas Panji, Pak Dokter, Bang Jepi, Pak Murah, nggak lengkap kalau biasanya kan tokoh itu kan di akhir, tapi yang spesial malam ini kan di awal. Jadi kita persembahkan dulu sebuah token appreciation buat para narasumber berupa ya, silakan. Biar beda. Wah, siap. Jadi silakan, foto dulu. Nah. Baik. Sebenarnya sih ini token ini bertujuan buat sambil diskusi sambil makan. Biar nggak lama ngesetnya.
Silakan. Siap. Terima kasih Om Yayan. Terima kasih untuk seluruh senior yang sudah hadir. Ini kita akan ngobrol santai aja. Ya nantinya hasil dari obrolan ini akan kita upload di YouTube-nya Wong Event TV. Promo. Iya. Kalau dikirim filenya oleh yang punya kamera. Fine. Jadi ada beberapa segmen yang sudah disiapkan untuk mengulik narasumber kita di depan. Yang pertama adalah perjalanan di industri event, dan pertanyaan ini saya ingin lempar dulu ke dokter. Izin dok, kalau melihat perjalanan dokter hari ini tentu sangat menarik karena dokter memiliki dua dunia yang berbeda. Di satu sisi dokter adalah seorang dokter bedah, namun di sisi lain dokter juga sangat aktif di dunia event sebagai stage manager atau show director. Stage manager atau show dealer? Stage manager. Nah, saya atau mungkin semua teman-teman di sini itu penasaran bagaimana awal mula dokter mengenal dunia stage management dan kapan dokter merasa bahwa dunia ini atau di event ini bukan hanya sekedar pekerjaan tetapi sesuatu yang benar-benar dokter cintai. Boleh di-sharingkan pengalamannya awal nyemplung sampai akhirnya hari ini tetap. Oke, thank you Ji. Selamat malam teman-teman semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Udah teman semua? Ya, oke. Kurang jauh. Oke. Pertanyaannya Panji, yang di belakang kedengeran ya? Oke. Kenapa bisa ada di dunia SM, stage management? Jadi kecemplung sebenarnya. Sebenarnya kalau dari event itu udah lama. Jadi SMA itu saya udah bantuin om saya yang promotor tinju. Promotor, jadi kelas 1 SMA karena nyari tambahan, saya sekolah di Jakarta SMA 3. Saya karena uang kiriman dari Cilacap dari ayah saya pas-pasan, jadi saya kerja. Kerjanya adalah ngurusin round girl. Ya, tahu ya round girl ya. Kerjaannya hanya nyiapin papannya dia, ngangkatin dia dengan tangan, ngangkat, tangannya dipegang, buka ringnya, masukin ke atas, masukin. Round girl, kerjanya itu bertahun-tahun. Terus keliling itu udah dunia event yang sesimpel hanya ngangkat pas dia siapin papannya, kemudian itu dari mulai SMA, kuliah di Jakarta, di UKI, cari tambahnya gitu juga, tinju kemana-mana. Kemudian 2004 selesai dari pendidikannya satu, nunggu masuk ke koas namanya, itu lama. Tiba-tiba sepupu saya nelfon, namanya Ruben itu dulu kalau tahu Melisa Karim MC, dia mantannya. Ji, lo pegang HT mau nggak? Apa? Lo pegang HT aja, kerja dapat duit. Waktu itu 25.000 ke 50.000. Ya udah gue coba. Pegang HT pertama saya itu event Carrefour, HT-nya bunyi, ditekan bunyi, mereknya Nike. Gimana cara gue megangnya gue nggak ngerti. Pertama kali kerja sama, mungkin Mas Jepi kenal, Pak Ngura kenal, namanya Mas Bundar. Itu udah senior banget. Itu jadi gue kerja pertama, saya kerja pertama kali sama Mas Bundar. Dari situ kemudian kenal Mbak Inet yang sudah senior, kenal Mas Toto Arto, kenal Mas Ari Tulang, kemudian kenal senior-senior yang banyak. Puji Tuhannya saya diberi kesempatan mengenal event itu dengan senior yang dengan berbagai macam. Jadi kalau tiba-tiba ngomongin outdoor pertunjukan misalnya, Mbak Inet jagonya. Ngomongin tentang outdoor event,
yang musik dan segala macam, Mas Toto saya belajar. Ngomongin tentang fashion show dan segala macam, Ari Tulang dan Mas Panca Makmun. Jadi puji Tuhan saya belajar dari mereka, dari mulai stage crew, cuman ngurusin jadi LO, hanya ngurusin artis. Saya juga pernah kerja zamannya Krisdayanti show, itu hanya menekan tombol Krisdayanti naik pakai apa tuh Mas itu namanya? Hidrolik. 3 hari kerja, 3 hari show-nya Krisdayanti, saya cuma di bawah. Ji, naikin, tekan, red, turun lagi, tekan, red, turun lagi. Enjoy. Seneng. Karena apa? Ya, apapun yang kita lakukan, kalau memang kita enjoy, kita nikmatin, kita syukurin, pasti kalian semua akan dapat feel-nya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana aja. Jadi intinya akhirnya kesini, mulai pindah ke Bali, ketemu teman-teman, kemudian saya sekolah di Bali, mulai ketemu teman-teman baru lagi, mulai ngebangun lagi dari awal dan sampai saat ini. Yes. Gitu. Kalau dihitung berarti kan kurang lebih dari 20 tahun dokter udah di stage management. Pertanyaan saya sebenarnya ada nggak momen yang membuat dokter akhirnya berpikir bahwa stage management atau industri event ini menjadi gua banget nih. Karena dokter sebagai dokter, saya nggak tahu nih pekerjaan utamanya stage manager atau dokter. Ada nggak momen yang akhirnya membuat dokter gua banget nih event? Di event gua banget. Oke. Gini. Mendefinisikan gua bangetnya itu adalah gini. Saya kebetulan backgroundnya adalah dokter bedah yang segala pikiran dan segala sesuatunya harus cepat. Sama dengan apple to apple dengan event. Ketika kamu menghadapi masalah di event, rundown berubah, rundown diganti, sepersekian lama kita harus berubah. Apa yang menjadi kunci utamanya? Ketenangan. Ya, ini masukan buat kalian. Ketenangan. Ketika lo tenang, ketika kalian tenang, kalian bisa mikir apa yang harus dilakukan agar event itu tetap berjalan dan bagus. Sama seperti di pasien. Wah, ini putus nih pembuluh darahnya, gue harus ngapain? Oh, mikir ini harus di ini nih. Kalau ini gue kerjain, selesai nih. Kalau ini gue potong, selesai nih. Kalau ini gue misalnya sesimpel gue saya operasi tumor kecil yang namanya lipom, atau lipom lemak, gampang. Misalnya di ketiak, sepersekian mili saya potong, pembuluh darah pecah, cepet. Cuman dikasih waktu teori 10 menit harus selesai. Karena apa? Pasien mati. Kalau panik, kalau nggak bisa mikir, pasien meninggal. Sama seperti event, kita harus nyelamatin eventnya udah jalan tapi semuanya berubah. Ya gimana caranya? Gitu. Itu jadi apple to apple di situ. Karena relate ya, dok ya? Relate, betul. Karena relate. Ya, thank you. Mau tepuk tangan nggak? Yes, menarik sekali tadi. Ini saya juga baru dengar pengalamannya dokter dari awal sampai hari ini berada di state management. Kemudian saya juga akan berlanjut pertanyaannya ke Bang JP. Bang JP, bagaimana dengan perjalanan Abang sendiri? Bagaimana Abang pertama kali masuk ke dunia SM dan apa yang membuat Abang bertahan dan berkembang sampai sekarang? Kayak mungkin Abang bertemu satu momen dalam perjalanan karir Abang, sama mungkin kurang lebih kayak tadi pertanyaan dari saya ke Pak Dok, yang merasa SM industri event gua banget. Start awalnya seperti apa, boleh diceritakan? Terima kasih Panji, pertanyaannya bagus banget. Gini, sebenarnya background saya dulu saya tamatan BPLP ya, BPLP kalau sekarang STP lah, itu udah lama banget gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar alma mater ini saya nih gitu. Berkarir sempat di hotel ya, karena zaman saya, era saya itu era yang paling enak
hotel banyak gitu ya, kapal pesiar, pilihannya banyak banget gitu. Tetapi saya ini suka musik dari SMP SMA tuh saya udah ngeband gitu lah ininya, seneng. Terus karena waktu itu pilihannya perhotelan karena pengen cepet kerja dan pengen berkawan sama teman-teman bule kira-kira gitulah. Terus singkat cerita ada teman saya Jiji juga kenal Pale, dia anak NAHI jadi PPLP Bandung. Nah dia udah langsung di event, jadi nggak sempat berkarir di hotel gitu. Dia sama Mas Nol, Jimmy Pandi, jadi orang-orang lama yang kita sebut mungkin nggak ada yang tahu generasi sekarang gitu ya. Itu orang-orang lama di industri event, gitu. Termasuk Mas Toto, Iwan, salah satu founder pendiri dari Soundrenalin gitu. Setiap dia ke Bali, selalu men-trigger atau mengajak saya untuk bolos gitu, ke dokter cari surat DC untuk bisa ikut event gitu. Nah, sekali dua kali kayaknya enak ya, kayak saya menemukan gairah gitu, maksudnya karena saya suka musik memang gitu. Tapi kan berat pilihannya. Kalau kita kerja kan sudah gaji udah jelas gitu. Kan itu pertanyaannya, apakah event ini bisa menjamin ekonomi, maksudnya masa ini ke saya gitu ya, untuk tumpuan hidup gitu ya. Singkat cerita, keinginan untuk di event biar bisa lihat band-band secara gratis dan bisa ikut tour gitu, itu membuat saya ikut keputusan masuk di industri event. Tetapi saya masuknya melalui technical, saya orang technical sebenarnya. Kalau dibandingkan sama Jiji, dulu kita berdua sering tandem, tapi Jiji yang show management, saya technical. Java Jazz. Ya gitu, Java Jazz. Dia udah harum, wangi di atas panggung, saya masih bau, keringetan gitu, masih urusan kabel. Ya, jadi ya sering dimarah lah gitu sama Inet apa semua. Karena memang seperti itu gitu. Kemudian singkat cerita di technical gitu, terus saya berpikir usia makin jalan maksudnya gitu, makin bertambah. Terus saya pernah kena serangan jantung tapi ringan gitu ya. Di situ saya mulai berpikir, karena kalau technical kan kita checklist ya, beda sama durasi. Checklist kita bisa begadang, kemudian ya tau lah di sini beberapa teman-teman yang memang technical, orang produksi yang kadang-kadang udah jadi pun bisa berubah gitu, yang sudah di titik A bisa pindah ke titik C gitu. Saya mulai berpikir, wah saya harus ke show management gitu, karena satu nggak begadang, meskipun masih begadang tapi kan intensitas begadangnya nggak seperti orang technical gitu. Dari situ saya awalnya kemudian berangkat ke show management atau stage management gitu. Jadi kemudian saya menemukan nama standby show management di CV-nya sendiri, artinya secara legal CV-nya ya siap siaga acara gitu. Jadi sampai sekarang syukur gitu ya, saya dipertemukan sama anak-anak teman-teman gitu ya, dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan sekarang saya udah generasi keempat, anak-anak yang ikut dengan saya kira-kira gitu. Terus kita sering ngobrol, satu hal yang saya sering ngobrol ke Jiji adalah Good Fun tuh orang lama tapi nggak maju-maju gitu. Kenapa? Ternyata balik lagi Jiji tadi, passion sama ini, ketenangan, kemauan. Ketenangan tuh penting banget di show management. Kalau technical, ini beda ya. Technical, kita masih ada waktu gitu, masih bisa bermain waktu. Tapi kalau di show management, saya kebetulan ada di dua itu, memang harus presisi dan tepat, keputusan terutama. Nah, keputusan bisa tepat dan baik itu kalau harus tenang dan jam terbang pastinya. Semakin kita banyak handle masalah ya, itu semakin bagus sebenarnya. Hadapin masalah, jangan lari.
itu paling penting di show manajemen itu aja. Iya, jadi emang perlu ada bekal secara teknis sendiri untuk kita bisa berani memimpin di sebuah show kali ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga mungkin relate karena tadi sempat disinggung Java Jazz, berarti kita berbicara tentang festival, yang mana festival ini juga sudah sangat sering juga di handle oleh Pangurah. Ada Sandrenalin, ada DWP juga. Nah ada pertanyaan juga nih Pak untuk Pak Ngurah. Banyak orang mengenal Bapak hari ini sebagai sosok di balik berbagai produksi event besar di Indonesia. Namun setiap perjalanan tentu selalu memiliki titik awal. Boleh nggak Bapak ceritakan bagaimana awal mula perjalanan Bapak masuk ke dunia event hingga akhirnya membangun ekosistem produksi seperti yang kita tahu saat ini? Mungkin dari SMA gitu, kayaknya Bapak dari SMA udah bandel untuk bikin event gitu. Itu boleh diceritakan Pak? Oke, selamat malam semua. Mohon izin Pak. Jadi saya tadi sore ditelepon Yayan, disuruh ikut di sini, dan begitu saya datang di sini ternyata saya melihat teman-teman, wah ini yang komplain ke saya semua nih. Jadi yang sering komplain, sering apa, is okay lah ya. Komplain batin ya Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, saya di event ini bukan terpaksa atau apa, memang dari kuliah saya sudah buat event sendiri ya. Jadi tidak ada yang ngajari, tidak ada belajar kemana, jadi saya kebetulan 98 jadi ketua senat di Fakultas Ekonomi Warmadewa. Jadi saya di kampus sudah buat event. Nah salah satu eventnya adalah konser-konser. Singkat kata singkat cerita, setelah tamat saya melamar kerja di Amerika, cuma gagal. Gagalnya karena WTC di tabrak pesawat. Jadi tidak bisa berangkat padahal semuanya sudah siap. Dan itu pun modal dan lain sebagainya pinjam. Jadi saya dari orang yang dari desa, keluarga saya mungkin keluarga yang punya, tapi keluarga inti saya tidak punya. Nah jadi singkat kata singkat cerita, saya mulai event itu memberanikan diri dari kampus. Setelah dari kampus membuat ikut di Festival Rock Indonesia. Jadi dulu Festival Rock di Indonesia saya ikut bareng sama guru saya namanya Lox Lebor. Jadi beliau yang mencemplungkan saya ke dunia event secara total. Itu sempat nodong Lox Lebor 35 juta ya? Iya kurang lebih begitu. Kurang dananya, porotin. Nah, jadi lanjut Pak. Karena event itu akhirnya berjalan, nah akhirnya Lox Lebor nyemplungin saya ke Jarum. Jadi saya di Jarum itu kurang lebih 18 tahun pegang semua event-event Jarum Indonesia Timur. Jadi saya pegang eventnya, ngurus SPG, ngurus iklan, billboard, reklame Indonesia Timur. Jadi kalau izin saya ngasih tahu, saya satu-satunya vendor suppliernya Jarum, kata orang nih ya, yang non mata sipil. Jadi saya Cina hitam di dalam. Jadi di sana saya belajar awalnya bukan IO ya. Jadi saya belajar awalnya justru promotor. Jadi saya setahun itu pegang eventnya Jarum itu kurang lebih setahun 60 konser Indonesia Timur. Jadi tidak ada COD, tidak ada street manager, nggak ada. Jadi saya melakukan itu orang bilang one man show. Jadi sendiri ngurusin acaranya, acara sudah berjalan, saya lari ke tiket. Jadi saya ngurus semuanya dari A sampai Z, tackle sendiri. Ya kurang lebih, tidak ada orangnya dulu Pak. Jadi zaman itu sangat minim sekali orang event. Jadi karena terpaksa, jadi ya kita jalanin. Jadi tidak hanya di musik aja. Jadi saya main di otomotif main. Jadi kayak motocross, road race itu dengan Yamaha. Jadi konser main juga.
Nah, karena sering konser di Indonesia, berpikirlah saya untuk punya barang sendiri. Nah, karena punya barang sendiri, saya rasa karena waktu itu tur saya itu 2 hari sekali. Jadi di Senin main di Surabaya, Rabu sudah main di kota apa, jadi loncat-loncat terus. Belum selesai sekian kota udah dapat jadwal baru. Nah, jadi karena rokok terlalu banyak di Jarum, jadi saya harus mentekel. Nah, karena saya dilihat pegang Jarum itu menurut mereka berhasil, Sampurna ngelirik saya. Nah, cuma karena identik adalah bengkel itu dengan Jarum, buatlah saya bendera yang namanya Rentalika, khusus menghandle Sampurna. Jadi saya handle di Soundrenalin itu kurang lebih 14 tahun. 4 IO-nya berganti, keempat-empatnya saya ikut. Jadi dari deteksi, mulai dari cicilan, habis deteksi dipegang kilau, habis kilau dipegang MMK dan level 7, terakhir Jakarta dipegang Rapel. Tetap saya ikut. Jadi saya handle hampir sebagian besar productionnya, baik eventnya di Bali maupun di Jakarta. Ya, kalau berbicara promotor tadi kan memang startnya dari promotor. Apa sih yang membedakan dulu ya? Mungkin dari segi penonton kali ya. Dulu sampai sekarang itu perbedaan besarnya di mana, Pak Muda? Wih, banyak banget ya. Kalau penonton dulu, kalau acara udah mulai, saya menghalau ribuan penonton yang ingin masuk gratis. Yang datang belum event, jadi saya melihat sekarang ini orang nonton kan jauh-jauh hari udah beli tiket. Kalau dulu kan enggak. Tiket pop itu susah banget dijual. Jadi gambling kita hanya 3 jam. Jadi yang paling sulit saya handle adalah di Indonesia Timur. Pernah saya buat event di perbatasan Indonesia Timur, tepatnya di Atambua. Itu barikade nggak ada. Jadi saya pakai drum buat nahan barikade. Penontonnya itu kurang lebih 40.000. Bayangkan begitu kembang api meletus, 40.000 penonton tuh tiarap, Pak. Tiarap itu saya tanya kenapa mereka tiarap, karena mereka terkoneksi, begitu ada ledakan dia tiarap. Nah, jadi banyak pengalaman di konser-konser. Jadi kebetulan waktu itu tiket kan murah. Jadi apa namanya, tiket murah, cuma penontonnya yang waktu itu juga kalau dia dapat loncat gratis mereka bangga. Nah, kalau sekarang kan penontonnya udah wangi-wangi gitu. Jadi zaman itu yang membedakan apa namanya, dari segi penonton. Apalagi Slank main 3 hari sebelum Slank main itu penonton sudah berada di lokasi. Di lokasi sudah mereka menunggu kita masang panggung aja ditonton tuh. Jadi apa ya, sudah menjadi kiblat. Nah, di tahun 2000 berapa nih pergerakan. Nah, saya lihat pergerakannya di Soundre sebenarnya. Begitu Soundre band-band penting tidak main, selain nggak main ini nggak main itu nggak main, saya merasa gini, ini ada nggak yang nonton Soundre itu? Di sanalah saya melihat sebuah perubahan bahwa anak-anak muda mengrade acaranya itu berubah. Jadi waktu itu saya pesimis Soundre tidak akan ada yang menonton karena band-band yang biasanya membesarkan Soundre itu tidak main, ternyata ramai. Dulu band-band major kali ya? Ya, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih sharingnya. Itu tadi berbicara tentang perubahan besar dari sisi promotor. Ini juga saya pengen nanya ke Bang JP. Industri event sekarang rasanya sudah sangat berbeda dibanding dulu. Teknologi berkembang, skala produksi semakin besar, dan tuntutan klien juga semakin tinggi. Saya ingin bertanya, dari pengalaman Abang selama ini, perubahan paling besar apa sih yang Abang rasakan dalam industri event, khususnya dari sisi manajemen panggung atau stage management? Apalagi kemarin kita sempat benturan dengan COVID-19. Apa sih yang membedakan sebelum COVID sama sekarang? Perbedaannya di mana? Di budget sih. Ya, benar nggak? Di budget. Apalagi kalau kliennya repeater. Nah, repeater kan harusnya makin naik. Nah, ini terbalik, makin turun, terus turun, gitu kan.
Oke, aku mau nambahin sedikit dari Ngurah tadi ya. Ngurah perjalanannya juga aku banyak tahu karena apa namanya, dulu saya juga sempat di rental. Nah, saksi dusta saya ada di pojok tuh Dion. Nah, itu saksi dusta. Saksi dusta merangkap sopir saya dulu tuh. Kalau perubahan sebenarnya secara mendasar, klien itu membutuhkan jasa kita di manajemen pertunjukan itu adalah untuk biar dia bisa mikirin yang lain. Kemudian untuk jalannya acara, dia serahkanlah ke kita, yaitu jasa manajemen pertunjukan itu tadi untuk lancar. Nah, dengan berubahnya platform ya, artinya kita dari analog ke digital, ya itu pasti berubah lah. Nah, kebetulan saya berangkat, saya di industri ini sekitar 22 tahun lah ya, dan sudah mengalami dari proyektor kira-kira gitulah, dari OHP bahkan gitu ya, kalau ada yang tahu OHP gitu ya. Itu proyektor, dan di sini ada Koko tuh. Nah, tuh Koko zamannya proyektor di situ tuh. Di atasnya Koko sebenarnya ada Hendrik namanya, cuma nggak tahu di mana tuh di atas tuh. Ya masih inget ya. Nah itu kemudian era TV yang sebelum LED ya, TV ya kotak Orion ya, masih kotak-kotak gitu sampai LED sekarang. Lighting pun begitu, dari Technobeam, Cyber gitu mungkin. Nah ini beliau yang lebih tahu karena beliau vendor. Nah kita mengoperasikan juga begitu kan, karena kan saya sama Gigi, karena kita adalah orang yang bertanggung jawab di front of house ya, di depan. Kita ini kan sedikit-dikitnya harus kira-kira mengerti flow cara kerjanya lighting, sound gitu ya. Apalagi sekarang ditambah dengan live streaming gitu kan, dengan live cam ya. Nah sebenarnya kriteria kita kalau di luar negeri kan ngomongnya front of house manager ya, maksudnya FOH manager gitu. Kita sebenarnya nggak harus yang operate, yang detail, tapi minimal kita tahu ininya. Nah itu pun juga berbeda jauh sekali ininya perkembangannya teknologi. Makanya kita update teknologi meskipun usia makin nambah gitu ya, tapi tetap update. Nah bagusnya kita generasi sekarang, anak-anak sekarang, jujur ya, aku tuh banyak belajar dari anak-anak sekarang. Karena mereka gurunya adalah Google, maksudnya gurunya sekarang tutorial, segala macam, YouTube, segala macam. Kadang-kadang suka nanya-nanya ke mereka gitu, apa teknologi, apa ini baru, oh ini om, ini gini gitu. Jadi perubahan yang sangat terasa banget adalah perubahan platform tadi itu, dari analog ke digital. Kalau klien, saya rasa nggak terlalu berubah ya, maksudnya klien ya budget pasti gitu ya. Terus kemudian ngikut secara kreatif ya, ngikut mengaplikasikannya dengan perubahan digital tadi itu gitu ya. Jadi kalau dulu kita main proyektor gitu kan, nah sekarang udah LED gitu ininya. Soundnya juga begitu kan, kita mengenal sekarang beberapa merek yang harus technical writersnya seperti itu gitu kan. Belajar terus, belajar ya lagi. yang jelas kita di dunia event jangan berhenti belajar, update teknologi. Di sini ada Yogi itu orang yang VJ yang paling update teknologi dia. Selalu update teknologi gitu ya. Nah, nilai plus buat kita sama Gigi, artinya kita membutuhkan tenaga VJ yang update gitu ya. Cuma pesan kita berdua jangan sombong gitu aja. Jangan sombong terus naikin harga gitu. Oh, naikin harga? Iya. Kita udah ditekan-tekan budgetnya, dia tetap naik. Iya betul. Padahal setelah COVID itu budget tadi yang pertama dikurangi perubahan. Kita ada mengenal satu event, cara menyampaikan event yang baru di setelah pasca COVID, yaitu streaming. Makanya kita mengenalkan sekarang online gitu kan. Ya, sekarang kita bertanya gini, nanti speakernya ini ya, pertanyaannya gini, dia in person, kan gitu. Nah itu buat kita adalah satu hal yang baru buat kita. Kalau dulu kan nggak pernah seperti itu. Itu sih. Siap. Mau izin namain? Ya, dokter mau nambahin silakan. Jadi mungkin bagaimana menghadapi perubahan tadi? Salah satunya budget. Gimana?
Ya silakan dok. Subsidi dari fee-nya dokter. Iya lagi. Oke, sama kurang lebih sama Mas Jepi ya. Teknologi, tapi memang cepat sekali. Terakhir kita event sama Dewa ya, yang tiba-tiba kliennya minta translate bahasa Indonesia Inggris, dia ngomong apa langsung keluar meeting. Hah? Apa nih? Baru eventnya 2 bulan yang lalu. Mulai ngulik lagi, mulai belajar lagi, mulai cari tahu lagi. Apa nih? Karena bedanya dulu dan sekarang adalah sekarang tuh lari cepat sekali. Gitu. Jadi teman-teman kita memang harus buka diri, gitu. Nggak bisa kaku dengan cara yang lama. Gitu. Gue belajar dari Rahmat, Esa, Yayan, ya, aku, Mas Jepi, kita biarpun sudah di FOH, kalau orang Singapura bilangnya konsol, ya, tetap selalu nanya. Jangan pernah malu nanya. Biarpun kita sudah di atas, jangan pernah malu nanya. Gua selalu diskusi sama Yayan, sama Guntur, sama Esa, Yogi, Rahmat, ini enaknya diapain ya? Gitu. Rendahkan diri kita, semuanya untuk apa? Biar eventnya aman. Rendahkan diri kita, biar apa? Biar kita juga belajar. Kalau kita mau, ini sharing, kalau kita cuma mengikuti pola pikir lama, selesai. Ya, ini sharing mungkin yang ikut API siapa? Asosiasi Pertunjukan. Kemarin ada dibahas sama Mas Toto mengenai rehearsal. Baca agak? Mas Toto upload satu Instagram ngomongin tentang rehearsal. Di situ dibilang rehearsal harus chaos. Itu ada Instagram apa namanya ya, Ki ya? Ada kan ya? Rehearsal harus chaos. Di API dibahas rehearsal nggak boleh chaos. Itu pemikirannya gitu. Yang namanya rehearsal itu harus rapi. Yang chaos itu geladi kotor. Zaman sekarang semua orang bilangnya rehearsal. Kita event Mas Jepi juga mungkin event jam 9, kita baru JR jam 5 gitu. Sering kan event jam 9 pagi, JR hari kan? Enggak, JR jam 5. Pernah JR jam 3. Aku sama Mas Jepi sama teman-teman SM ngalamin. Nah, kalau masih mau pakai patokan lama, rehearsal harus, nggak boleh dibilang rehearsal itu harus chaos. Kalau sekarang teman-teman rehearsal jam 5 pagi, acara jam 9 pasti chaos. Gitu. Tapi itu mungkin berlaku untuk dunia dalam tanda kutip teater. Gitu, ya. Tapi kalau kata-katanya di API kita tidak cerna baik, yang masih baru, kok nggak boleh chaos? Bener ya? Bacanya kan gitu Mas Toto nulisnya. Tidak boleh chaos, ya. Tapi dijelaskannya harusnya mungkin itu dunia pertunjukan. Mungkin zaman dulu, zaman aku sama JP kerja, nggak ada itu JR jam 5 pagi, jam 9 baru event, nggak ada, jarang. Sekarang event jam 9, JR jam 5, event jam 8, JR jam 3 pagi. Budgetnya nambah? Enggak. Jujur, ada IO yang, oke, Mas Cici, paginya meeting, malamnya dinner. Budgetnya nambah? Enggak. Itu mah sehari event. Gitu loh. Tetap sehari event, tipis-tipis ditambahin dari kadang-kadang budget pribadi. Ya, gitu. Oke, siap dok. Tadi kurang lebih udah menyentuh ke insight profesi kali ya. Tetap di dokter sebenarnya ini dalam sebuah produksi event atau di event, stage manager seringkali dipercaya oleh event organizer untuk memastikan bahwa konsep acara yang telah dirancang dapat benar-benar berjalan dengan baik di lapangan. Menurut dokter, mungkin nanti saya juga akan bertanya ke Bang Jepi. Menurut dokter, kualitas apa dan karakter yang bagaimana yang paling penting dimiliki oleh seorang stage manager agar bisa dipercaya memegang sebuah
event. Mungkin biar bisa repeater kali ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini juga bekal buat teman-teman karena kita semua seprofesi. Satu jalur ya. Oke. Jadi aku sering sharing sama teman-teman, jadilah pendengar yang baik. Lo nggak usah motong mereka lagi ngomong apa, lo dengerin aja. Mas, guys, kita mau event ini, ada beberapa ya. Oh enggak, dengerin aja deh mungkin. Jadilah pendengar yang baik, dengerin mereka maunya apa. Tidak perlu kita kadang, sometimes kita punya ego yang kayak di event kemarin begini. No. Kadang-kadang klien nggak suka. Lo nggak usah sombong dengan event lain lo. Ini eventnya dia beda. Sometimes kemarin gua event ini begini, event nggak usah, diem aja udah. Dengerin maunya apa. Kedua, baca karakter klien. Ada klien, ada IO di hire sama company maunya apa, turun ke IO kadang-kadang nggak nyampe kita harus baca karakter dari IO-nya, kita baca karakter dari kliennya maunya apa. Ada IO yang mau acara bikin grup ribet sendiri, padahal acaranya ya udah gitu. Ada IO yang tidak bikin grup sama sekali, tapi acaranya lancar. Iya kan, pasti pernah ngalamin, nggak bikin grup kok lebih ribet. Acaranya gede tapi nggak bikin grup gitu, tapi kok lancar ya Mas JP ya gitu. Jadi yang kedua adalah belajar untuk baca karakter. Pertama tadi kita jadi pendengar yang baik, kemudian belajar baca karakter setiap orang yang membrief kita. Ketiga, ini juga aku teman-teman SM yang sering bantu, humble. Humble itu yang menyelamatkan kalian repeater. Humble itu terima kritikan, jangan pernah sombong untuk minta maaf. Sorry ya, gue salah. Kita perbaikin lagi ya. Sorry ya, gue kurang nih di sini. Next kita perbaikin lagi ya. Sorry ya, gue ada kekurangan di sini. Saya ada kekurangan sama tim ada di sini. Perbaikin. Terakhir, respect. Ya. Sesimpel kita pulang pamit sama yang beri kerjaan. Itu mungkin Yayan, Guntur, Esa tahu. Gue paling marah kalau kita nggak pamit. Sesimpel, thank you ya Pak, Bu. Respect. Ketika lo respect orang, ketika lo respect klien akan respect lo. Ya. Jadi itu aja yang beberapa yang pengalaman kita, pengalaman saya, mungkin Mas JP juga untuk klien seneng nih. Terakhir detail. Gitu. Mungkin gua kurang, Esa ngingetin gue. Esa, Guntur, Yayan atau yang lain yang paling sering nemenin gue kan mereka di FOH ini contoh aja. Dok ini kurang, oh ya udah dengerin dong. Ini kurang, oh iya. Ini kurang, oh iya detail. Kadang-kadang gue lagi baru selesai visit, gue kurang detail. Dok ini kurang, oh iya. Kliennya minta ini, oh iya. Kita nggak yakin, tanya ke kliennya. Ada klien yang jawab, kan udah di brief tadi. Oh iya maaf ya mas. Maaf. Gitu, ya. Itu jadi masukannya gitu. Siap. Iya, terima kasih dok. Mungkin nanti Bang JP akan nambahin apa yang tadi sudah disampaikan dokter. Cuman ini ada tambahan pertanyaan lagi dok. Bang, seorang state manager biasanya bekerja bersama banyak departemen ya, seperti DSM atau Deputy State Manager, Music Director atau Playback Operator, VJ, Stage Crew hingga MC Scriptwriter. Bagaimana cara seorang state manager memastikan bahwa semua elemen ini dapat bergerak dalam satu ritme yang sama selama acara berlangsung? Dan bagaimana proses membangun tim ini agar bisa dinilai menjadi tim yang solid dan punya chemistry? Boleh. Oke, terima kasih. Tadi udah disebutin ya. Jadi pertama nih harus
tahu props, konten. Jadi dalam sebuah acara, baik itu festival musik atau festival apapun, corporate atau wedding gitu ya. Pertama dia harus tahu nih, gue propnya apa nih, kontennya gue punya apa nih, dari penampil, talents, apa, sama kemudian konten LED apa gitu. Itu pertama tuh, dia harus ngedata itu, semua dia punya. Nah, setelah dia mengumpulkan semua itu, poin kedua adalah dia harus bisa berkomunikasi. Ilmu komunikasi penting. Masing-masing kita cara berkomunikasi beda-beda. Dan komunikasi kita tuh kalau saya gimana kan gini ya, ilmu komunikasi itu ya oke, ilmu, tapi sebenarnya itu ada artnya, ada seninya cara kita berkomunikasi. Orang marah kita tahu caranya untuk kita komunikasi. Orang sedih kita tahu caranya kita berkomunikasi. Gitu. Itu komunikasi penting, karena komunikasi itu di samping kita komunikasikan ke deputy kita, tim kita kan juga ada mengkomunikasikan hal-hal yang ke vendor, kebutuhan sesuai dengan props atau talent yang kita punya, arti konten yang kita punya setiap vendor. Jadi itu pertama adalah pencatatan tadi itu, kemudian setelah itu komunikasi, skill komunikasi gitu. Terus yang ketiga nih, kita ini harus punya sebenarnya leadership skill itu harus ada sebenarnya. Nah, leadership itu sebenarnya itu ada yang memang orang udah jadi gitu ya, dia udah punya leadership gitu, artinya ketika dia berkomunikasi, sebenarnya leadership itu kalau ketika dari komunikasi pertama aja gitu sama Panji gitu, komunikasi pertama kita udah tahu oh ini level gitu, kayak kita sebenarnya saling mempelajari. Begitupun saya juga gitu, ketika saya menempatkan orang gitu ya di FOH gitu, sama Jiji mungkin menempatkan orang, kita kan pasti sudah belajar orang ini, kriteria yang kita mau orang ini udah. Pertama kali saya menempatkan show director gitu, mama di FOH gitu, kayak Denisa gitu, saya percaya Denisa punya ilmu komunikasi yang bagus gitu ya, dia punya pencatatan yang detail, itu sesuai dengan kriteria yang saya jalanin juga dan saya mau. Sama ketika Dewa saya taruh di FOH gitu ya, atau Guntur saya taruh di Yayan, saya taruh di FOH gitu, semua kita udah tahu ininya gitu ya. Nah terus kemudian ya tadi leadership itu akan kebentuk gitu ya dengan berjalannya waktu gitu ya. Dan paling penting ya, ketika Jiji atau saya memberikan satu kesempatan gitu ya, itu tolong diambil. Jangan khawatir saya nggak bisa, kita tetap akan dari belakang kok lihat. Tapi kita percaya banget kamu tuh bisa. Jangan pernah underestimate diri kalian sendiri. Setuju. Gitu. Itu paling penting. Jadi nanti di situ dia kan kita udah bisa lihat orang ini, oh dia punya leadership nih gitu. Tapi dia nggak percaya diri, terus kita perlu ngebangun gitu. Karena kan kesuksesan kita berdua adalah ketika kita banyak melahirkan orang-orang yang bisa menggantikan kita nantinya gitu. Itu sih. Itu buat saya suksesnya. Ada pertanyaan juga tadi yang mungkin bisa dijawab juga, bagaimana membangun chemistry di sebuah tim sehingga tim ini menjadi solid. Kalau di standby show management yang sudah pernah ikutin kita, biasanya kita bercanda tapi serius. Saya terutama, saya suka bangun joke-joke gitu. Jadi bangun joke-joke biar ngebangun suasana gitu. Karena gini, penting banget di kita di event yang udah dapat tekanan dari klien gitu ya, apalagi dapat tekanan dari talentnya sendiri yang reseh gitu ya, MC-nya reseh, kemudian bandnya reseh gitu, penarinya itu kan tekanan buat kita gitu. Terus belum kliennya lagi berubah-berubah gitu rundownnya ya, karena wah ini berubah. Itu perlu kita ngebangun chemistry yang santai, relax, yang jauh dari konteks rundown sebenarnya. Tapi kita ngebangun joke-joke kecil lah, biar itu cara kita ngebangun chemistry sebenarnya. Di luar itu juga mungkin ada kegiatan lain kali ya. Nah, kegiatan yang tadi Panji atau MC kita nyebutin di tadi itu, mungkin itu juga bisa tuh. Jadi kayak kita tur motor,
kita outbound, jadi ngebangun chemistry di antara kita gitu ya. Syukur-syukur jadian kebagian yang jomblo gitu. Ada yang terjadi. Iya yang terjadi, kata Jiji ada yang terjadi gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman untuk dialog dari Patrick dan Bang Silvi. Kita mengarah ke Pangurah nih. Ini kita mau masuk ke momen refleksi masa lalu mungkin ya. Perjalanan panjang di industri tentu tidak selalu berjalan mulus. Betul ya Pak Murah? Ya. Apakah pernah ada keputusan atau pengalaman dalam sebuah event atau produksi event yang pada saat itu terasa sangat berat, tapi justru menjadi pelajaran penting dalam pelajaran Bapak di dunia industri event ini? Sangat banyak ya. Kalau boleh diseringkan, ceritakan. Jadi saya gini dulu bicara, kalau kita mau terjun di dunia usaha, akhirnya kan saya masuk ke dunia usaha jadinya. Di dunia industri event ini saya kurang lebih sudah 25 tahun ya. Jadi saya ada audio, lighting, panggung, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak begitu melihat event, jujur aja, saya tidak pernah lihat budget. Saya selalu deal event itu selesai event. Ini contoh Soundrenalin ya. Saya selesai event, 1 minggu selesai event baru di meja meeting, baru deal-dealan. Bukan sebelum event. DWP juga saya hampir 9 tahun selesai event baru deal-dealan. Karena menurut saya event itu bukan uang, itu adalah hidup saya. Nah, begitu kita bilang itu adalah hidup saya di sana menemukan sebuah energi bahwa apa yang kita inginkan ada jalan. Saya mencontohkan, mungkin teman-teman ada yang lihat, oh Murah sekarang buka Jakarta sukses, di sukses saja dilihat, 5 kali gagalnya nggak ada yang lihat. Nah, saya sekarang beberapa event yang dipercayakan ke saya bukan klien yang tektokan langsung. Contoh kayak DWP, jadi klien udah Bang Murah urus, jadi bule dari Spanyol tektokan sama kita. Nah, salah satu event yang paling berkesan buat saya adalah, dan satu-satunya vendor production yang dipakai di Indonesia adalah Coldplay. Yang Coldplay itu kita disuruh lu pikirin, yang dipasang adalah ini, ininya ini, gambarnya mana? Ya lu yang pikirin. Jadi kita menghayal membuat sebuah gambar secara teknisi, dibuatnya seperti ini. Nah, jadi pengalaman yang benar-benar mengajarkan saya sebuah ketenangan itu adalah di Coldplay. Salah satu contoh gitu, Coldplay itu audio baru kepasang adalah H-12 jam. Lu bayangkan 12 titik speaker dipasang H-12 jam. Kalau biasanya kita kan H-3, H-4, kita H-12 jam. Dan saya secara pribadi, ini gue nggak yakin event ini jalan. Tapi saya belajar sama manajer turnya, dia bilang, lu tenang aja, event ini pasti berjalan. Ya, jadi kalau Iron Maiden, the power of terpaksa. Jadi saya jujur aja ya, saya orangnya nggak jago, nggak jadi gini. Saya ngikutin seperti yang Pak DJ bilang tadi. Saya apapun kebutuhan klien, saya tampung dulu. Saya tampung, ada perubahan apa, jadi saya di lapangan saya eksekusi. Jadi kayak yang kita dibilang Iron Maiden main di Bali, saya dicemplungin. Promotornya nggak mau datang ke lapangan, jadi saya dicemplungin di sana berhadapan dengan bule-bule Iron Maiden. Jadi audio dari saya, lightingnya fokus. Jadi saya kasih audio yang saya punya aja. Tapi saya berdoa nih, mudah-mudahan bule-bule ini takluk di tangan saya. Jadi ada 6 bule yang sangar-sangar. Jadi dengan keyakinan saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi itu juga kehebatan saya. Dia pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Bali. Jadi nggak nyambung. Begitu tidak nyambung, dia percayakan ke kita. Tapi yang saya pegang adalah saya tidak pernah lari dari sebuah tanggung jawab. Jadi saya selalu pegang dia.
Nah, jadi akhirnya bule-bule itu saya kasih audio monitor yang campur aduk. Jadi sampai terucap dari dia adalah, Ngurah lu fuck you. Jadi di seluruh dunia dia main show, baru kali ini dia kasih barang yang sebrengsek ini dan dia mau main. Gitu. Jadi dia bayangkan datang dari Jakarta ke sini naik pesawat, bawa pesawat bla bla bla. Nah itu pengalaman saya yang mengajarkan saya ternyata sebesar apapun masalah itu begitu kita hadapi selesai juga kok. Siap. Gitu. Siap. Nah jadi itu jadi sesuatu hal. Jadi sekarang saya berpikir begini, anak-anak muda sekarang ini jago-jago, semuanya punya mimpi. Saya bilang lu bermimpi aja setinggi-tingginya. Begitu mimpi lu sudah lu terwujud, bawa sini, ntar gue yang wujudin. Berupa apa? Berupa sebuah production. Jadi seperti itu modelnya. Makanya kayak DWP kebetulan saya baik di Bali maupun di Jakarta, stage 1, stage 2, stage 3, tribun, dekonya itu mohon maaf nih, seneng saya, bangga saya bahwa masangnya dari Bali gitu. Siap. Jadi apa ya, saya bilang hampir semua event tak handle, baik kayak kemarin yang paling ribet lagi kayak Blackpink begitu ribetnya. Terus kayak barang dulu ada Green Day, habis Green Day minggu depannya sudah Linkin Park. Jadi saya belajar dari salah satu bosnya Backbone di production. Dia spesial temuin saya. Dia berpesan begini, kalau lu mau merubah semua sistem yang ada di luar negeri, lu tackle bahwa lu bisa akan bersaing. Jadi barang tidak masuk dari luar negeri. Jadi saya belajar dari sana, akhirnya saya mencoba dan Mas Tunggara alhamdulillah bisa. Sehingga sekarang beberapa event internasional khusus panggung ya, mereka percayakan ke kita. Dan satu hal yang kemarin gagal, mungkin teman-teman tahu, adalah konsernya Dua Lipa. Itu konser Dua Lipa itu, nah ini culture ya di Indonesia ya. Saya 2 kali nemukan adalah di Dua Lipa, kedua adalah di Guns N' Roses. Begitu orang productionnya datang, orang kita kan agak jorok di panggung. Dia melihat kawat, bautnya lubangnya 6, hanya diisi 4. Ya. Nah, jadi itu jadi masalah. Jadi orang Ganendus bilang, ini kamu isi 4, harusnya 6. Nah, dia ngomongnya ke orang panggung nih. Orang panggung bilang, oh udah biasa seperti ini. Nah, inilah bahayanya. Sudah biasa di sini segini. Nah, akhirnya dia ngasih info, pokoknya lo harus isi 2 jam lagi gua balik, itu harus keisi. Nggak ada yang isi. Akhirnya dia ngomong apa? Begitu dia naik, dia tetap melihat tidak ada sebuah perubahan. Dia hanya bilang no show. Jadi nggak jadi show. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Dua Lipa kemarin karena saya ikut terlibat. Panggungnya satu, rigging. Cikal bakalnya itu rigging. Menurut orang Indonesia, rigging ini ditumpuk 2 supaya lebih kuat. Tapi orang bule melihat, berarti ini kamu tumpuk, berarti riggingmu nggak kuat. Oke, setelah itu ini biar kalian tahu kenapa sih Dua Lipa ini gagal. Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan dan mereka semuanya minta sertifikat, termasuk sertifikat baut rigging itu diminta. Tapi di satu sisi di PK menginformasikan bahwa penontonnya kurang tiketnya. Jadi memang bulenya itu datang, tapi dia udah nyari hotelnya dekat bandara. Dia nyampe sana, semua dia cari kesalahan hingga akhirnya no show. Jadi bukan karena kesalahan sebenarnya, tapi kadang terlalu safety-nya kita. Jadi pingin numpuk rigging, karena saya pernah di DWP ini riggingnya 1 buat speaker sekian, anak-anak Pak tambahin dia rigging tumpuk biar kuat. Si bulenya nggak kasih. Kenapa? Kamu sudah punya sertifikasi, punya ini, kenapa lo harus tumpuk? Kalau terjadi sesuatu apa, biar yang mengeluarkan sertifikasi yang bertanggung jawab. Justru begitu kamu tumpuk, terjadi sesuatu, orang sertifikasinya nggak bertanggung jawab, gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sering komplain ke saya, sering Pak Ngurah, tolong cepat nih, tolong gini, ya pelan-pelan dulu. Saya hadapi semua. Jadi saya sampai saat ini berusaha bertanggung jawab, tidak lari dari
tanggung jawab. Tapi ada satu hal, saya tidak pernah menikmati yang namanya show. Kenapa? Karena saya all production orangnya. Kayak Sondrenalin saya nggak pernah nonton. Saya ada di belakang panggung mikirin genset itu supaya genset itu tidak mati. Begitu terjadi mati, kita harus tag ini, oper sana, oper sini. Jadi saya jujur aja tidak pernah nonton dengan tenang. Kenapa? Karena barang yang dipasang adalah barang saya. Jadi mau komplain kemana kita? Nggak bisa. Kalau Pak JP sama Pak JJ bisa komplain nih, kenapa ini jelek? Oh barangnya Pak Murah. Saya nggak bisa komplain. Jadi harus semua saya hadapi. Itu baru di production. Saya dulu ngurusin juga namanya permit, ngurusin perizinan, ngurusin ke desa, ngurusin ke polisi, ngurusin ini, hampir semuanya saya tackle sendiri. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang akhirnya mengajarkan saya sampai berpikir ya, sudah jenuh bekerja di dunia event ini. Kalau kita ambil all production, pandemi lah ngajarin saya, akhirnya saya pecah beberapa production sehingga sekarang ada 4 sampai 5 departemen barang sendiri-sendiri karena saya udah merasa dirinya tidak sanggup sendiri. Nah, paling saya di belakang layar untuk ngajarin teman-teman siapa yang mau jadi pengusaha nih. Nah, kita bantulah. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya, Pelajaran yang dipegang banget. ya. Jadi satu hal saya pesan ke teman-teman, jangan pernah bilang tidak bisa. Bisa ya? Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Terus terakhir hal-hal yang saya bilang ke teman-teman, Bali ini masih kekurangan production, sehingga banyak barang luar masuk ke Bali. Jadi Bali ini masih kurang. Saya pernah berdebat dengan backstager karena dianggap Bali itu SDM-nya kurang. Saya tidak terima sebenarnya. SDM-nya kurang, ininya kurang. Nah, jadi saya tanya, dasarnya apa? Dasarnya adalah dia dengan Makassar, Medan, Jakarta. Saya tanya satu aja. Event pemerintahan, korporat dan lain sebagainya di Jakarta, Medan, dan kan setahun berapa sih gitu? Ya kan? Ya di Bali udah jelas hampir 11.000 gitu istilahnya. Jelas ini kan kita ini jangan sampai satu yang rusak lu ngecap semuanya jelek gitu. Nah, mungkin satu hal saya senang banget ada event-event kayak gini. Tujuannya kan menambah pengalaman dan membuka ruang buat teman-teman yang baru masuk, sehingga kita bisa edukasi mereka gitu. Sehingga apa? Sehingga saya jujur aja, saya agak jarang bergesekan ya dengan rental teman-teman di Bali, karena saya 60% mainnya di Jakarta dan Jogja. Jadi di Bali itu kadang-kadang dapat operan-operan aja. Nah, sehingga saya berpikir harusnya Bali jadilah tuan rumah. Karena apa? Karena sentral eventnya itu adalah di Bali. Dan mungkin secara acara silaturahmi begini, makanya saya banyak teman-teman baru tahu karena karena saya lebih banyak di production. Jadi kalau istilah saya adalah datang paling dulu, pulang paling akhir. Gitu. Pasang setengah mati, bongkarnya sudah kalah kadung semuanya. Cost of mice-nya ada di Bali, ada di Nusa Dua. Ya, kurang lebih begitu. Iya, siap. Terima kasih. Panji, Sharing bareng. boleh tambahin dikit ya? Boleh, Tambahin silakan. dikit aja tadi ya. Karena tadi nyebutin backbone ya. Ya. Jadi ini buat teman-teman semua pelaku industri event gitu ya. Ada satu bagian kerja yang tadi sudah saya sebutin itu sebelum saya ke SM, lebih ke technical gitu ya. Backbone sama LPI itu dia khusus orang manpower, khusus untuk technical. Nah, kita ini kan semua orientasinya SM. Anak baru masuk maunya jadi SM. Padahal ini satu bidang kerja yang sangat menjanjikan.
Saya ini sekarang SM, orang lebih menangan, tapi dengan special event kayak Day Zero itu saya terima kerjaan lebih kepala teknikal. Jadi Bali bagus, SM makin banyak karena gini, minimal dulu CPR paling sebulan bisa 4 kali ya. Dulu, sekarang hampir kadang-kadang udah nggak pernah gitu. Artinya kenapa? Artinya udah kuenya udah kita teman-teman di Bali yang ngerjain. Itu good point. Tapi sebagian besar nih DWP, kemudian apalagi nih event-event kita di Bali nih yang orang-orang teknikal itu masih LPI. Saya udah bilang sama Murah tuh. Karena gini, kalau saya ambil kerjaan teknikal itu memang spesial kayak festival kan saya ngajak beberapa nih Yayang apa festival saya ajak kayak ya memang spesial event gede gitu, Iron Maiden gitu. Tapi memang yang itu saya mau ngambil gitu ya, karena ya baik secara fee dan secara experience-nya beda, karena kita memang kerja bersinggungan sama mereka gitu, asik-asik. Jadi tadi Murah udah bilang masalah saya pernah tuh pakai alatnya beliau juga tuh, pernah didudukin sama road manager beli semua itu. Jadi ya tadi sertifikat. Sekarang justru lebih enak kita kalau main di technical, lebih enak karena semua itu udah build up, nggak custom gitu. Kalau custom kan las-lasan, kita kalau ngomongin mereka nanya berapa beban ini kita susah ngomong. Kalau sekarang udah sertifikat, udah build up pabrikan gitu, udah lebih enak technical gitu ini ya. Jadi ada satu pekerjaan yang masih di Bali masih butuh ya, masih kurang, tapi kalian harus equip gitu, diri kita harus minimal ya belajar gitu, tentu teknologi, tapi kalau paling bagus sebenarnya di rental tuh. Saya belajar dari rental itu universitas kita untuk belajar jalur dari cabling dari channel kayak gitu lah gitu ya. Dan itu Panji sangat di Bali besar gitu ya. Potensi untuk masa depannya sebagai pegangan hidup ekonomi ketika berkeluarga nanti punya anak itu masih besar gitu. Apalagi kalau kayak festival yang dari luar ya, itu kita jangan mau di-charge rupiah, harus US dollar, karena kita harus menghargai diri kita. Kalau nggak kita menghargai diri kita, siapa yang menghargai diri kita? Andre Smith mereka bully-bully itu dengan kita, no, kita tahu, bahkan kita sering banget nyebokin kerjaan-kerjaan mereka tuh di festival. Satu contoh ya party lah, kita sering banget tuh ketemu bully-bully, kampret gitu. Gitu sih. Siap, terima kasih. Ini masih di segmen momen refleksi sebelum saya oper pertanyaan ke teman-teman. Tadi kan sudah dari Pak Murah, ditambahkan juga dari Bang JP. Ini untuk Bang JP dan Pak Dok. Dalam perjalanan panjang seperti ini, tentu tidak semuanya selalu berjalan sempurna. Kalau boleh berbagi secara reflektif, apakah pernah ada kesalahan atau pengalaman yang sangat menantang dalam sebuah event yang justru menjadi pelajaran terbesar dalam perjalanan karir dokter atau Bang JP? Kayaknya saya pernah ngalamin pas waktu di Papua, Dok. Hampir di penjara 7 hari sama Jere sama Abeng gara-gara satu teknis. Seperti itu. Ini tapi saya harap dokter juga bisa menceritakan versinya dokter terkait tadi pertanyaan saya. Oke. Papua ya? Oh itu ya, kita ya, Jokowi ya. Jadi gini, kalau Panji tanya bagaimana, apa namanya? Pernah ada kesalahan. Setiap event itu kita belajar. Ya, setiap event itu pasti ada kurangnya, ada bagusnya. Saya selalu tekankan ke teman-teman, satu, tidak ada event yang kecil atau besar. Ya, jangan pernah mandang event rundown cuma 3, event kecil nih, simple. No, jangan. Pengalaman saya dengan teman-teman di Bali, rundownnya 3, terakhir sama siapa tuh, Abeng,
Bang, gampang kok, rundownnya cuma 3, tiba-tiba dia harus ngoperate ini, harus ini. Jangan pernah mandang event itu kecil atau besar. Ketika kalian dapat event yang rundownnya 3, power kalian harus sama dengan rundown yang 2 lembar. Ketika kalian dapat event yang nggak ada GR, oh eventnya simple pikir. Power kalian, ngerjainnya kalian, poin kalian kerjain sama seperti cara berpikir kalian, kreatif kalian sama kayak event besar. Jangan pernah turunin standar kalian. Lo mau berhasil, begitu caranya. Ya. Terus kalau event pengalaman, ya mungkin salah satunya yang kita di Papua itu Panji dan Jere dan Abeng mau di penjara. Sama apa sih? BIN ya, Badan Intelijen karena bintang 3 karena salah jawab ya kalau nggak salah. Jere yang salah jawab. Oh bukan. Ate mati, ate saya. Oke. Ate mati. Jere dikira warlock soalnya. Aman. Ada warlock, gua bawa warlock ke Papua seminggu aman, ada Jere. Ternyata nadanya beda. Warga lokal. Di Papua dia aman. Aman Lingkan, nggak ada apa-apa, aman. Oke. Event yang berkesan apa ya? Semua event berkesan ya. Jadi pelajaran banyak sebenarnya. Pelajaran yang terdekat itu adalah setahun G20 ya Mas Jepi ya. Di situ kita belajar G20 itu kita belajar hybrid pertama kali nyemplung aku sama Cahya, ya Cahya, sama Yayan, sama Guntur. Kita nggak pernah ngerti namanya, bukan Zoom waktu itu, Webex. Ya, apa nih Webex barang baru? Nggak ngerti sama sekali caranya. Kita cuma tahu Zoom aja kita masih ngeraba, tiba-tiba harus Webex. Selama setahun akhirnya, oh ya udah Webex ternyata begitu. Itu salah satu event berkesan. Jadi cara pandang kita memang kembali lagi harus belajar. Salah satu event yang juga yang berkesan buat saya ketika saya masih muda waktu itu sama Ari Tulang. Kalian yang tahu Ari Tulang kalau ngomong seperti apa? Ya, Mas Jepi tahu Ari Tulang kalau ngomong itu seperti kandang di kebun binatang semua keluar. Saya pernah hidung dengan hidung salah kasih cue, tolol lo Ji, goblok di depan semua orang. Lo goblok, lo tolol, lo keluar sekarang. Gue ngapa dia keluar? Gitu, ya. Tapi di situ saya belajar untuk memang gue salah. Gitu, memang gue salah, mau diapain lagi? Dia salah, minta maaf aja. Gitu. Nah, dengan itu saya belajar, mungkin Mas Jepi belajar untuk apa yang gue alamin, jangan sampai nih teman-teman zaman sekarang ngalamin. Kalau kita kesel, kita tahan. Kita kesel, kita pendam. Karena apa? Nggak enak rasanya digituin. Nggak enak rasanya dibentak di depan orang, nggak enak rasanya dipermalukan di depan orang. Memang mendidik buat zaman dan umur gue waktu itu. Anak sekarang lo gituin ditinggal. Zaman itu digituin, ya udah. Karena nggak ada internet, nggak ada Google, nggak ada segala macam, ya udah. Lo terima, lo keluar. Zaman sekarang lo bentak begitu nggak bisa. Beda cara menghandle lagi, beda. Ya nggak bisa. Kemudian apalagi? Itu sih sebenarnya. Jadi cara kita how to handle timnya gimana. Pengalaman yang dulu kita pakai untuk sekarang, ada beberapa yang kita bisa pakai, ada yang enggak. Zaman dulu, ini terakhir, zaman dulu ada book event by SMS. Jangan pernah nanya eventnya apa, nggak diajak loh. Ji, tanggal segini, gini. Event apa mas? Udah di jukekin lo. Sekarang kan kita pasti gitu ya mas. Ada event ini, venue-nya di sini, tanggalnya segini, JR segini, technical meeting jam segini, gini. Zaman dulu lo datang aja kaget, oh eventnya ini. Gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang memang kita harus fleksibel.
Gitu Ji. Baik, terima kasih Bang JP. Ada mau nambahin? Oh, Yang berkesan ya. boleh. Yang menjadi pelajaran terbesar. Pelajaran berkesan dan kita belajar banyak dari situ ya. Kalau aku ada dua, karena aku dua ini kalau di technical buat aku tempat belajar itu adalah Java Jazz, jelas ada sama Dion ya, waktu itu kita belajar apa semua Java Jazz awal-awal. Ketemu Gigi tuh di situ tuh Java Jazz 2005. Oh ya Panji. tapi kamu generasinya udah kesini kita dulu awal-awal tuh. Ya, dulu kita masih 2006 2004 gitu. Jadi itu awal belajar ya, tentu dengan apa yang punya berkesan juga banyak gitu ya di Technical. Ingat Limp Bizkit kita udah di GWK udah ternyata nggak jadi gitu ya. Terus DJ Snake juga gitu. Jadi itu yang berkesan itu artinya gini, oh ternyata mendatangkan mereka ini nggak segampang, maksudnya ribet secara hukum, secara macam-macamnya itu ininya apa. Kemudian Iron Maiden itu juga buat aku juga sangat apa ya, kalau mungkin ada yang tahu ya, Iron Maiden tuh vokalisnya itu pilot. Jadi kalau tour mereka bawa pesawat sendiri. Jadi yang bawa pesawatnya itu si vokalisnya, dan semua peralatan backline mereka itu mereka bawa sendiri sama beberapa konsul dan beberapa mungkin wages monitoring system. Itu mereka satu pesawat tuh Airbus, tulisannya Iron Maiden. Nah di situ challenge apa ya? Karena challenge-nya waktu itu kita, nah ini sama Pak Ngurah nih. Jadi speakernya itu punya Pak Ngurah tuh hanya satu sisi saja. Satu sisinya itu kita tunggu dari Medan, dari Happy Sound namanya. Nah itu sangat apa ya, tidur nggak tenang gitu kita, karena nunggu kan gitu. Itu terus kalau dari show manajemen gitu ya, sebenarnya yang paling berkesan dan awal saya belajar itu saya dijorokin sama Jimmy Pandi sebenarnya. Jadi kita ada tour namanya tour foreplay, kalau yang suka jazz tapi ini foreplay Bob James, Lee Ritenour gitu. Itu kita ada Bandung, Jakarta, Bali gitu. Awalnya saya tuh orang technical, terus tiba-tiba Jimmy Pandi bilang, udah lu jadi stage manager aja gitu. Jadi ya mungkin mereka ini ya budget kenakalannya dipakai. Budget itu sebenarnya jadi saya kan karena anak bawang oke aja gitu, nggak dibayarnya technical tapi stage manajernya nggak dibayar kira-kira gitu lah. Jadi tapi seneng. Tadi poin tadi Gigi bilang bahwa tadi Ngurah juga bilang jangan pernah bilang nggak bisa, jalanin aja. Pokoknya kita siap gitu. Jangan pernah nanya fee. Nah itu tuh. Itu jangan sok-sok gini nih. Kalau ditanya nih, Ucok tanggal segini, ntar Bang ya, aku cek dulu lewat dah. Mending kita cari yang lain yang pasti. Gitu. Yang pasti gitu. Nah terus gini, paling penting adalah ini. Sebenarnya kan risiko kan. Kalau kita SM yang paling berisiko sebenarnya acara pemerintahan. Karena kenapa? Karena orang-orang PIC mereka itu adalah orang karir. Kalau gagal di situ, mereka bisa dimutasi ke Papua gitu. Nah itu mereka nggak mau secara karir. Nah bola panasnya di mana? Di kita, show manajemen nih, gitu. Nah di mana kita bisa meminimalis kesalahan? GR. Karena kalau buat saya pribadi nih ya, GR itu adalah kita mencari kesalahan untuk kita benarkan, besoknya itu semua benar, harapannya begitu. Itu sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kita habisin waktu di GR gitu ya, tapi pas acara kita harapannya aman, di luar teknis gitu ya. Kan kadang-kadang ada tuh satu panel mati LED gitu, itu kan juga dianggap gagal juga gitu. Tapi minimal manajemen pertunjukannya, manajemen acaranya itu minus lah, artinya errornya dikit gitu. Kecuali karena gini, karena kan kita juga selalu gini, rundown itu fix setelah acara selesai, itu udah pasti. Itu semua di anak-anak SM semua sama tuh. Jadi selama acara berlangsung rundown nggak pernah fix. Iya. Itu sih dari tambahan dari saya. Siap, terima kasih. Ini tadi dibisikin sama panitia, katanya memang
waktu kita terbatas. Tapi harapan saya di closing ini, kami minta kedepannya ini berbicara tentang state management, boleh semuanya menjawab. Kedepannya, karena kita sedang membentuk komunitas state management, kita minta arahan. Apakah baiknya state management ini dipatenkan atau bagaimana? Kemudian harapannya apa dan wejangannya apa supaya komunitas ini, SMB ini bisa berkembang dan juga bisa berjalan terus. Dokter dulu yang udah pegang mic. Oke. Dipatenkan dalam arti apa Ji? Nama atau apa nih? Atau gini, jadi contoh aja ya, contoh. Ya. Stamina, Ya. gue ya. Stamina itu Dewa ikut ya, Dewa siapa ya? Stamina itu terbentuk pada saat pandemi. Stage Management Indonesia, ya. Kita ngeblend di situ. Ya. Stamina itu dibentuk untuk di wadah waktu pandemi. Sekarang, kalau teman-teman mau ke, saya waktu mau ke mana, misalnya ke Samarinda atau ke Papua, atau kita nanya di Papua atau di Samarinda atau di Balikpapan ada nggak teman-teman Stamina? Yang ada nggak di sini yang bisa bantu? Connectingnya di situ. Ya, jadi saling backup. Oh, di sini ada teman gue nih Ji, lo bisa hubungin. Di sini ada teman. Nah, itu terjadi pada saat pandemi. Nah, aku, Yayan, Esa, Guntur, kita keliling Indonesia, acara BIN untuk vaksin. Yang megang kebetulan istri saya, Mimo. Itu karena dari Stamina kita nanya, di sini ada siapa, di Palangkaraya ada siapa, di Pekanbaru ada siapa, di sini ada siapa. Kita keliling Indonesia selama 3 bulan 4 bulan untuk vaksin. Itu fungsinya salah satunya di situ. Mungkin kalau di Bali bisa jadi kita gini, lebih contoh ke mungkin Mas Jepi, gue nggak bisa nih ada event gini, lo bisa ambil gak? Gitu. Atau lo tanggal segini kosong nggak? Di situ yang bisa tanggal segini siapa nih? Siapa duluan? Bisa nggak bantu event? Kita saling. Itu sebenarnya cita-cita dari dulu. Jujur, cita-cita saya dari dulu adalah seperti ini. Kita jangan terkotak-kotak. Cita-cita dari dulu dari gue dan Yayan, ya, adalah kita nggak ada tuh anak buahnya Mas JP, anak buahnya Gigi, anak buahnya nggak ada. Kita cari makannya di tempat yang sama, di lahan yang sama. Tapi memang benar kita tahu, oh ini contoh event ini cocok nih yang ngerandingin, ini cocok nih yang jalanin. Ya, jadi kita kembali lagi Ji, cita-cita dulu kita ngobrol adalah tidak teman-teman SM Bali nggak terkotak-kotak. Ya. Jadi ya, apalagi kita sudah ada API, standarisasinya sama, cara kerjanya sama. Ya. Jujur, saya juga pernah sharing waktu kemarin tahun baru sama teman-teman Jakarta. Masalah conference, mereka sangat respect sama SM Bali. Ji, gua angkat tangan sama teman-teman. Gue dengan sombongnya saya jawab, emang lo kalah. Gue belum sombong. Teman-teman SM Bali, conference kalian, lu di Jakarta cuma berapa sih conference? Hah? Ya 20 Jakarta di Bali setahun. Conference, MICE, boleh dibandingin Pak Murah bener ya? MICE tertinggi di mana? Bali. Masalah teknik, teman-teman gue ngobrol sama teman-teman Jakarta, Ica, Cepet, gue angkat tangan nih. Masalah teknik gue angkat tangan, keren teman-teman Bali. Itu nilai jual kalian. Yang ngomong juga seangkatan gue, teman-teman. Mas Bunder pun ngomong, gue angkat tangan kalau conference. Salah satunya adalah memecahkan masalah ketika technical problem. Kalian keren. Teman-teman Bali keren. Diacungin jempol sama anak-anak Jakarta. Ya, technical problem bisa dipecahin. Mereka bengong, ini gua apain ya?
Enggak, kalian oh kayak gini, oh kayak gini, oh kayak gini, jadi. Nah, komunitas yang bukan komunitas, wadah yang begini kita harus begitu. Nanti kapan-kapan mungkin ya, Pak Ngurah, Mas Jepi, Yayan, atau kita bikin RTD, round table discussion. Mas Wahyu kita pernah ngomong juga. Kalau ada masalah ini, kita bikin simulasi, kita bikin case, panggung, rundown kayak gini, tiba-tiba LED mati, contoh, ngeblank, ngeblitz, solusinya apa? Diskusi. Oh ini, cari yang jago multimedia, Yogi, Mas Wahyu, Rahmat. Solusinya nih, kita bikin kelas. Jadi apa? Ketika kita ngadepin, udah tahu, oh ini, tiba-tiba LED-nya kanan mati, nggak lurus, ini beda, solusinya apa? Bikin kelas. Gitu. Gue senang lihat Mas JP, Iksan bikin kelas, gue bangga, gue seneng banget. Harus begitu. Apa? Ilmu yang kita dapat berguna buat orang lain. Ya, kata-katanya adalah ketika lo menaik, jangan cari sukses, tapi bernilai dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi coba dibikin kelas, kita bikin diskusi, bikin case, nanti mungkin technical problem dari multimedia apa aja bikin list. Solusinya apa nih? Ini. Dari Mas JPO, misalnya sound gini dari Pak Ngurah, ada masalah di ini, ada masalah di cabling, ada masalah di sound system, ada masalah di sinyal wireless. Solusinya apa nih? Jalan pikirannya semuanya sama. Gitu. Jalan pikirannya semua sama. Oh iya, kita udah tahu kalau gini konsepnya kita harus benerin di sini. Bikin, secepatnya aja bikin. Kita punya orang-orang yang keren kok. Kita punya orang-orang yang kompeten. Kita punya teman-teman yang luar biasa. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Jadi gue panjang deh. Itu gitu ya, jadi itu aja tambahannya dari Mas Jepi, monggo. Iya. Kalau seandainya SMB ini dipatenkan nih, harapannya apa agar SMB ini bisa berkembang dan tetap berjalan? Ji, sejujurnya Ji ya, aku kalau udah ngomongin patenkan ini, kemudian bikin stamina, bikin apa, ya sebenarnya lebih ke individu masing-masing ya. Tapi yang aku mau share gini, apa yang bisa membuat aku bertahan sampai sekarang ya di industri event ini ya, yang bisa aku share ke kalian adalah attitude. Itu paling penting banget di dunia industri ini. Kenyamanan itu klien cari ketika dia nyaman dengan siapa dia bekerja. Nah, kenyamanan itu salah satu adalah attitude, itu dari attitude kita. Itu paling penting. Kita bisa bertahan. Saya nih pribadi, saya menggantungkan ekonomi hidup dari industri ini, attitude, dari cara berpikir. Dan bicara tadi kan saya sudah singgung tuh komunikasi. Nah itu ada skill art cara kita. Itu kan juga dari kita, attitude kita gitu. Itu akan keluar ini ya, dari attitude. Itu yang bikin kita bertahan. Tapi kalau mau dipatenkan, kalau buat saya, kalau memang ini wadah buat teman-teman bahwa ini berguna gitu ya, silakan gitu ya. Tapi kalau saya lebih karena gini, masing-masing kayak satu contoh nih, saya tadi Yayan gitu, ini kan sebagian besar kerja sama Jiji ya, sama saya juga dulu gitu maksudnya. Jadi tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa Dewa gitu, dia punya duit state management. Terus Yudis punya jiwa kreatif, siapa lagi nih yang punya, artinya sama Esa, siapa lagi yang bikin ini show management. Nah itu buat saya justru yang mereka maju ya. Kalau saya kan, saya tadi sudah bilang juga bahwa keberhasilan kita berdua ini adalah ketika melahirkan show management baru, generasi baru. Kalau saya kan ini umur berapa sih? Tinggal syukur-syukur 10 tahun gitu ya. Kalau artinya yang saya bisa berkontribusi gitu ya.
Nah, cuma tadi saya udah tambahkan ada satu bagian bidang kerja yang anak-anak Bali, teman-teman kita sini yang belum ke sana serius, yaitu tadi bagian teknikal. Itu besar itu. Karena kalau industri kita gitu banyak banget kan party-party atau festival besar begini, itu membutuhkan orang teknikal. Makanya saya udah tantang beliau, yuk kita bikin masa LPI. Kalau show manajemen udah jarang ke Bali nih. Nah, tinggal sekarang LPI Backbone and the Gang itu. Dia udah wanti-wanti ke saya sebenarnya, Jeff lu ini ya gitu. Tapi ayo teman-teman Bali buat gitu. Seperti itu. Attitude ya paling pertama. Kalian bisa bertahan seberapa pinter kalian, ketika attitude kalian rusak, itu akan cepat diomongin dan nggak bakal diajak. Setuju. Jadi kalau ada teman-teman kalian nih, wih gila padahal dia jago banget ya, tapi jarang event, berarti attitude-nya masalah. Itu aja. Ya. Siap, oh lanjut ke Pak Murah, silakan Pak Murah. Mohon maaf nih, saya agak berbeda sedikit. Oh iya. Memang harus gitu, harus berbeda. Kita harus berbeda ya. Kalau saya sih kembali ke teman-teman sebenarnya, kalau mau ikut di event ini tujuannya apa? Tujuannya uang kah? Atau fashion? Atau hiburan? Atau apa? Saya jujur, saya beberapa asosiasi di Jakarta dijadiin ketua saya nggak mau. Karena prinsip saya adalah sistem di kita ini selalu membesarkan di pusat. Kita di daerah selalu terinjakkan gitu. Saya kurang setuju itu. Sebenarnya saya punya cita-cita dulu sampai saya beli website. Tadi saya udah ceritakan ke Yayan ya. Yayan dulu juga pernah ikut ke saya, ada teman-teman yang lain dulu. Sebenarnya sekarang ini kan zaman keterbukaan. Harusnya di sini ada, mungkin tidak perlu dipatenkan, tapi perlu dibuatkan sebuah promosi. Adalah website kah zaman sekarang atau apa ya, yang dimana di sana itu akan dimuat mana show manajemen. Dia ini ngomongin dah di website ya, orang akan melihat, oh gua mencari show manajemen, dia tinggal klik show manajemen, nanti akan keluar show manajemen apa aja. Yang kedua, dia mau klik, dia mencari orang nih, orang runner kah apa, dia klik akan muncul orang-orangnya. Nah di website tersebut dengan tambahan adalah company profile-nya mereka. Nah, jadinya yang lebih ekstrim, klien akan ngasih bintang, sama kayak kita jualan sekarang di website kan, Rating. ya dikasih rating nih. Oh nih Yayan di event saya nggak enak nih, saya kasih bintang 1. Esa punya nih, ilmunya Esa. Ya kan, siapa kasih ini. Nah nanti klien akan bisa milih. Nah, karena kenapa saya bilang demikian? Karena saya waktu pegang Jarum sama Sampurna, saya hanya satu hal bertanya begini ke pihak Philip Morris. Ini Marlboro sudah terkenal seluruh dunia. Kenapa harus ada promo dan dibuang duit sebanyak itu? Dan dia berbilang hanya satu hal, karena waktu itu, ini saya respect belakang ya, yang waktu itu buat sebuah show hanya 2 rokok raksasa, satu adalah Jarum, kedua adalah Sampurna. Gudang Garam ini tidak mau promosi, karena dia menganggap saya sudah banyak orang merokok, ngapain saya promosi. Nah, di satu sisi benar, di satu sisi menurut saya ya ngapain juga ya promosi. Nah, akhirnya mungkin teman-teman dengar sekarang Gudang Garam drop. Karena apa? Orang sudah melupakannya dia. Nah, Sampurna sama Jarum eksis karena dia sudah mempersiapkan diri untuk bertahan lagi sekian tahun. Karena konsep saya gini, lu buat usaha apapun ngebukanya gampang nggak? Gampang kok. Tapi lu mampu nggak mempertahankannya itu? Nah, kadang-kadang orang tidak akan kuat untuk mempertahankan. Nah, yang kedua adalah orang nyari kerja banyak nggak? Banyak, tapi orang yang mau kerja sedikit. Nah, hal-hal inilah nanti kalau kalian buat website, urunan, dan saya pun mau ikut. Kenapa? Ya walaupun sudah gini, dan menurut saya adalah sekarang banyak muncul IO baru, orang-orang baru yang belum tentu kenal dengan kita. Nah, coba teman-teman berjuang nanti jika ini sudah menjadi sesuatu, kita bisa punya power untuk kita ngobrol ke pemerintah, untuk kita ngobrol ke kementerian. Karena saya ingat tadi udah cerita juga tuh ya,
2 bulan yang lalu saya diundang jadi pembicara. Tiba-tiba pesertanya saya tanya, pesertanya siapa aja nih? Ya pokoknya ada Pak, tahu-taunya ada 50 pesertanya itu semuanya dari Kementerian Pariwisata. Jadi saya mau edukasi mereka bahwa event apa sih yang mesti dibuat dan lain sebagainya. Nah siapa tahu teman-teman dari awalnya jadi kru bisa punya IU. Jadi kru bisa punya barang sendiri. Jadi saya berharap janganlah terlalu nyaman di posisi kalian sekarang ini. Karena apa? Tantangannya makin banyak, makin besar. Karena apa? Saya jujur aja, saya 25 tahun, mungkin takdir ya, ingin punya mobil yang kuasa belum ngasih, nggak dikasih saya. Kemarin paksa saya anak-anak, tim saya semua udah beli mobil, mereka nggak enak, Pamura beli dah mobil cucuan mereka. Begitu beli dapat setahun tenggelam saya 2 meter. Artinya begini, maksud saya kalian begitu dapat sesuatu, jangan pernah merubah gaya hidup kalian. Berdamailah dengan diri sendiri. Jadi saya hanya curhat satu, bukan curhat ya, kasih tahu. Mungkin banyak teman-teman nggak percaya saya nggak bisa minum alkohol, saya nggak bisa. Padahal saya dulu pegang, itu Yayan tahu ya, SPG saya pegang, Akasaka saya handle, Hard Rock saya handle, Buse saya handle, Double Six itu semua saya kontrak. Nah Blue Ice semua saya kontrak, tapi saya nggak bisa minum. Karena kenapa? Ya dulu gua memang nggak bisa minum, sekarang saya nggak mau merubah hidup saya. Nah maksud saya adalah janganlah pernah merubah diri Anda jika ekonomi dan lain sebagainya berubah. Karena apa? Itulah saya terus dipakai di Jarum dan beberapa perusahaan lainnya, sehingga orang tidak akan pernah lupa dengan hal itu gitu. Nah mungkin itu siap. Jika nanti nextnya mungkin siapa tahu teman-teman yang lain mau jadi usaha, jadi apa, welcome. Di Bali kekurangan usaha. Terima kasih. Terima kasih Bang Mura, terima kasih Dr. Gigi, terima kasih Bang Devi. Jadi mungkin conclusion terhadap tadi yang sudah disampaikan, harapan untuk SMP sendiri, kita kumpul dulu aja kali ya. Kita bikin komunitas dulu. Mungkin nanti next after ini kita akan bikin akun Instagram dulu. Ya mungkin di dalamnya kita akan berkolaborasi. Teman-teman yang sempat di stage mana kita kumpulin aja. Kita munculin dulu ini akun Instagram ini supaya kita punya nama. Kemudian ketika ada kerjaan masuk melalui DM ini, kita bisa share-share ke yang available. Mungkin kita kembangkannya seperti itu dulu kali ya. Kita kembangkannya seperti itu. Mungkin nanti kedepannya ketika kita memang solid, kita akan mengarah ke yang lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Terima kasih. Dari diskusi malam ini kita belajar bahwa menjadi SM bukan hanya tentang menjalankan rundown atau memberikan cue di belakang panggung. Ini adalah profesi yang menuntut ketenangan dan di tengah tekanan, kemampuan membaca situasi serta kepemimpinan untuk memastikan setiap elemen produksi dapat berjalan dalam harmoni. Semoga perjalanan pengalaman yang sudah disaringkan tadi, refleksi dan juga ujangan yang tadi juga sudah disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Mura, Bang JP, Dr. Gigi atas cerita pengalaman dan kebijaksanaan yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Sekian dari saya, semoga ini sangat berarti buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC. Oke, teman-teman boleh